Hai teman-teman channel Aka Sugandi, ketemu lagi dengan saya di channel yang berbicara tentang fisika, slide, dan hal-hal yang berbau teknologi. Kali ini saya ingin berbagi tentang pelajaran matematika, dan ini pun sangat berkaitan dengan pembelajaran fisika di kelas 2 SMA atau bahkan di kelas 1 SMA pun sebenarnya materi ini sudah digunakan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Salah satu materi yang sering menjadi hal yang menakutkan bagi para siswa dimanapun. Baik, kita mulai dulu dengan sudut. Kenapa sudut? Karena trigonometri itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya sudut. Kita tahu sudut itu yang biasa ada di soal-soal itu dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Tapi ternyata kalau misalkan kita cek and recheck, sudut itu bukan hanya 0 sampai 90 derajat. Teman-teman bisa lihat ke papan tulis sebelah sini. Saya akan membuat garis seperti ini. Teman-teman pasti sudah hafal mana yang sudut. Ya, sebelah sini itu adalah sudut 0 derajat. Kemudian di sini adalah 90 derajat, sebelah sini adalah 180 derajat, kemudian di sini adalah 270 derajat, dan di sini ketika kembali lagi itu menjadi 360 derajat. Nah, kita urutannya yang perlu diperhatikan, yang pertama, sudut ini urutannya adalah berlawanan arah jarum jam, sehingga mulainya dari 0, 90 ke sini sampai ke 360 itu berlawanan arah jarum jam. Itu nilainya positif. Kalau bersearah dengan arah jarum jam, dia nilainya negatif. Contoh, kalau positif 90 derajat itu ada di 90 derajat. Tapi kalau minus 90 derajat, kita putar searah jarum jam 90 derajat. Jadi minus 90 derajat itu sama aja dengan 270 derajat. Nah, kalau sudutnya minus, itu sering dianggap kalau hanya sampai minus 90 derajat, itu adalah sudut yang berada di kuadran 4. Nah, mulai muncul nih ada nama-nama kuadran. Baik, supaya tidak langsung ke sana, yang kedua, kita bagi menjadi kuadran-kuadran seperti papan tulis ini. Kuadran-kuadrannya itu adalah, yang pertama sebelah sini, ini adalah kuadran 1. Ini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini adalah kuadran 4. Di sini bisa dilihat secara umum kuadran 1 adalah wilayah yang sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu berarti 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 itu berada di 270 derajat sampai 360 derajat. Bagaimana? Sampai sini masih paham ya? Oke, selanjutnya untuk nilai-nilai sudut, nilai-nilai trigonometrinya, ya teman-teman sudah tahu ada sin, cos, tangen. Ya, artinya kalau misalkan ditanyakan sin 30. Sin 30 itu berarti ada di kuadran 1. Oke. Kalau misalkan sin 135 itu ada di antara 90 sampai 180, berarti ada di kuadran 2. Kemudian kalau misalkan ditanyakannya adalah sin misalkan 280, ya 280 ada di kuadran 4. Paham ya? Jadi sudut 0 sampai 90 itu ada di kuadran 1, sudut 90 sampai 180 ada di kuadran 2, sudut 180 sampai 270 ada di kuadran 3, dan 270 sampai 360 atau kembali lagi ke titik awal itu kuadran 4. Lalu bagaimana hubungannya untuk nilai-nilai sin, cos, tan? Saya biasa menghafal untuk nilai-nilainya itu adalah urutan semua sin, tan, cos. Oke, diulangi. Semua sin, tan, cos. Semua artinya di kuadran 1 itu semua nilainya positif. Di kuadran 1 semua nilainya positif. Di kuadran 2 sin
itu nilainya positif. Selain sin berarti nilainya negatif. Di sini di kuadran 3 semua sin tan. Di sini tangan. Jadi nilai tangan di kuadran 3 itu positif. Yang lainnya negatif. Dan di sini adalah cos. Jadi nilai cos di kuadran 4 itu positif. Yang lainnya negatif. Oke, kita ulangi. Di sini dari semua nilai sin, tangen, dan kosinus, di sini semuanya positif. Di kuadran 2 hanya sin, artinya kosinus dan tangen itu negatif. Di sini tangen, artinya sin dan kosin itu sin dan kosinus, sinus dan kosinus itu negatif. Dan terakhir di kuadran 4 yang positif hanya nilai cos, berarti tangen dan sinus itu nilainya negatif. Oke, sekarang kita sepakati dulu besar sudut kita simbolkan dengan theta. Mungkin di beberapa buku ada yang menyimbolkan dengan huruf alfa. Oke, saya akan menyimbolkan dengan huruf theta. Artinya ini adalah sudut. Ya, misalkan di sini sin theta. Artinya theta ini adalah sudut antara 0 sampai 90. Ya. Oke, saya ambil contoh sin theta saja. Untuk padanan atau kesetaraan atau sama nilainya, ya, sebenarnya memiliki nilai yang sama di kuadran 1, 2, 3, dan 4, hanya tinggal melihat hasilnya apakah plus atau minus. Oke, untuk sin otomatis di sini adalah nilainya nanti akan positif. Di sini sin theta, kita ambil contoh misalkan contohnya adalah sin 30. Sin 30 itu adalah kita ambil 30 derajat dari garis X yang di sini. Ya, 30 derajat. Misalkan ini 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Ada nilai sin yang sama di sini, itu 30 derajat juga. Tapi 30 derajatnya ngambil dari garis X yang sini. Set. Misalkan ini 30 derajat. Sedangkan penulisan theta di kuadran 2 itu kan tidak ada angka 30 derajat. Itu angkanya adalah 90 sampai 180. Maka sudutnya sebenarnya adalah yang ini. Sampai sini. Berapakah di sini? Simpelnya sudut ini itu adalah sudut 180 dikurangi 30. Maka kalau misalkan di sini adalah sin theta, contohnya sin 30, maka sin 30 yang ada di sini adalah sin 180 dikurangi theta. Nah, sin 30-nya adalah sin 180 dikurangi theta. Yaitu sin berapa? 180 kurangi 30, sin 150. Jadi, sin 150 itu nilainya sama dengan sin 30. Ya, karena kebetulan di sini nilai sin positif. Kalau di sini, yang 30 derajatnya adalah di sebelah sini. Ya, 30 derajatnya. Artinya, kalau dihitungnya dari 0, dia adalah yang ini. Kita satu putaran ke sini. Maaf, bukan satu putaran, muter dari sini. Itu berapa? Itu adalah 180 ditambah theta. Jadi di sini samanya dengan sin 180 ditambah theta. Lalu bagaimana yang di sini? Yang di sini adalah seperti ini. 30 derajatnya di sini. Ya. Kalau diambil ditarik garis hampir satu putaran sini, itu adalah 360 dikurangi 30. Sehingga di sini sama dengan sin 360 dikurangi 30. Atau tadi kita simpulkan dengan theta. Baik, saya hapus yang ini, saya ganti dengan teks ya. Bagaimana yang ini udah terbayang? Kalau terbayang, saya hapus dulu ya. Oke, tadi kita rekap dulu. Kuadran 1 itu semua nilainya positif. Ya. Kuadran 2 itu sin nilainya positif. Kuadran 3 itu nilai tangen yang positif. Dan kuadran 4 itu yang positif adalah nilai cos. Itu positif. Yang lainnya negatif, ya. Lalu yang selanjutnya adalah kita penulisan sudut. Kuadran 1, kalau di kuadran 1
kita nulis sudutnya adalah theta, ini ya, maka di kuadran 2, kita tulis dengan 180 kurangi theta. Di kuadran 3, kita tulis dengan 180 tambah theta. Kalau di kuadran 4, itu adalah 360 dikurangi theta. Bisa juga kita tulis menjadi min theta. Gitu. Oke, sampai sini. Dan terakhir, berhubungan dengan nilai-nilai tadi, kuadran 1, 2, 3, 4, semua sin, tan, cos. Bagaimana nilai-nilainya untuk sin? Kita bahas sin dulu. Artinya, karena di kuadran 1 adalah theta, maka sin theta nilainya. Di kuadran 2, kita sin dulu, itu sudutnya adalah 180 kurangi theta, maka sin 180 kurangi theta sama dengan sin theta. Di kuadran 3, itu adalah 180 ditambah theta. Di kuadran 3 itu nilai sin negatif, maka sin 180 ditambah theta sama dengan min sin theta. Artinya nilai sin tetanya negatif. Dan yang terakhir di kuadran 4, itu adalah 360 dikurangi theta atau min theta, maka nilainya adalah sin 360 min theta itu sama dengan min sin theta. Oke, itu untuk sin. Untuk cos kita juga bisa seperti ini. Artinya di kuadran 1 cosnya masih, nilai cosnya adalah cos theta. Dan selanjutnya di kuadran 2 cos nilainya negatif, jadi min cos theta. Dan seterusnya. Untuk tangan pun seperti itu. Contoh, kita punya nilai sin 30 derajat, itu nilainya adalah setengah. Ini ada di kuadran 1. Kalau di kuadran 2, yang nilainya sama dengan sin 30, itu adalah sin 180 dikurangi 30, itu adalah sin 150. Bisa kita tulis menjadi sin 180 dikurangi 30. Maka nilainya adalah sama dengan sin yang ini, sin 30 sama dengan setengah. Di kuadran 3, sin berapakah itu? Ya, berarti sin 180 ditambah 30. Itu sin 210. Itu sama aja dengan sin 180 ditambah 30. Di catatan yang tadi, di kuadran 3 itu, sinnya nilainya negatif. Maka dia nilainya sama dengan sin min sin 30. Atau nilainya sama dengan min setengah. Ya, min setengah. Dan di kuadran 4, dengan cara yang sama, di kuadran 4 itu berarti sin 330 sama dengan sin 360 dikurangi 30. Dan nilainya berarti sama dengan min sin 30 sama dengan min setengah. Itu contoh untuk nilai sinus. Itu contoh soalnya. Terima kasih sudah menonton tentang trigonometri untuk sudut berrelasi. Itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.